Kisah selalu ada hikmah. Kita lanjut ngobrol dengan bintang tamu inspiratif kita kali ini dengan Bang Geri, kita lanjutin ya. Jadi Bang, tadi kan awalnya sempat jadi OB dulu katanya. Belum bisa nyukur dong waktu Belum. itu? Mulai bisanya gimana? Belajar, kursus atau gimana? Otodidak aja sih. Belajarnya Otodidak. itu nyukurin anak-anak panti sama temen-temen aja. Oke, Iya. sampai akhirnya bisa ngerti nih pengen gaya apa juga. Iya. Ketika saya udah mulai agak sedikit nggak kaku tangan, anak panti nih saya model-modelin. Terus setelah saya model-modelin, saya botakin lagi. Itu sekaligus jadi latihan Tempat ya. belajar juga. Kadang kan ada yang nyampe beli wig atau bayar orang untuk Iya. jadi modelnya. Ini sekalian jadi amal soleh juga. Iya. Keren juga, cerdas ya. Dan tadi salah satu programnya adalah untuk yang supaya ODGJ itu. Iya. Jadi orang yang ngedeketin ODGJ nggak takut. Ada pengalaman kayak gimana? Pernah nyampe ditampar nggak? Kalau ditampar sih belum pernah, alhamdulillah. Jangan Paling ya, ditarik aja bajunya, gitu. Sama peralatan saya nih mau diambil, itu sih, itu ya agak ngeri juga karena kan Ngeri. saya bawa benda tajam juga seperti gunting, kayak mesin cukur, iya, tajam. betul, ya. Iya. Untuk ngedeketin mereka juga kita ngasih kopi, ngasih rokok, ngasih makan dulu, kita ngedeketin mereka. Makanya prosesnya itu lama banget. Kadang kita ada yang kita ngasih kopi, dilempar sama dia. Lari, tahu-tahu lari, gitu kita udah. kejar. Tapi kadang staminanya kuatan dia. Kuatan dia memang. Tadi udah nggak pakai sendal, Iya, tapi tetap kenceng larinya. Ya Allah. Jadi udah ke itu mah ada berapa ODGJ yang sejauh ini dari Bang? Untuk sejauh ini mah ya sekitar 7-8an lah, gitu. Karena di Bekasi alhamdulillah udah berkurang gitu. tingkat ke ODGJ. Iya. Alhamdulillah. Jadi kau juga tadi yang paling merinding itu ketika kisah titik baliknya ya. Bagaimana akhirnya yang luka yang seharusnya mungkin parah harus dioperasi, Iya. sembuh gitu juga. Selain kisah yang tadi luar biasa, Iya. ada kisah lagi yang menjadi titik balik sampai akhirnya melakukan gerakan kayak gini istiqomah sampai hari ini. Dulu itu saya bisa dibilang nakal banget. Gitu. Kerjaannya setiap hari mabuk, nyusahin orang tua, ya kan. Sampai-sampai saya pernah ngerampok dulu. Pernah ngerampok, banyak temen-temen yang ketangkep juga karena ngerampok tadi, narkoba juga. Akhirnya di situ saya karena sisa beberapa orang aja, saya bingung mau ngapain. Temen udah nggak pada ada, gitu. Akhirnya saya coba nyari kerjaan, terus diajak sama temen ke Surabaya kerja. Pernah sana ngerantau? Iya, saya kerja di Surabaya. Saya pernah di Solo juga, di mana namanya? Di Banten. Apa aja yang dikerjain waktu itu? Itu saya jadi kuli bangunan, tukang bakso, terus kerja di material juga, sales motor. Semua ya, yang penting halal. Yang penting halal. Dan akhirnya dari semenjak tahun berapa tuh benar-benar berhenti itu semua yang ya mohon maaf yang mabok, yang obat, yang apa? 2006-2007an lah. 2007. Iya, berhenti benar-benar udah nggak mau nakal. Apa kejadiannya? Ada tangisan orang tua kah atau selain yang tadi? Salah satunya itu orang tua, terus juga saya nggak mau dinilai buruk terus sama lingkungan di kampung saya. Capek juga. Iya, karena orang-orang di kampung kadang jangan main sama dia nakal gitu. Oh, itu biar gimana nyakitin Iya, bagi kita iya, ya. benar. Jadi pemicu ya. Iya. Nah, kalau sekarang ngelihatnya gimana mereka? Alhamdulillah pada seneng. Kadang saya suka mampir ke tempat kampung saya dulu gitu, meskipun tatonya tambah banyak itu mereka ya ngelihatnya alhamdulillah lah udah benar gitu. Dan akhirnya kegiatan kebaikannya ini berkembang, nggak cuma yang tadi motongin anak yatim, sampai akhirnya ada cukur massal, galang dana untuk Palestina juga. Ya. Itu ide sendiri atau ada yang ngajakin? Maksudnya? Ide sendiri sih. Terus saya minta pendapat teman-teman tukang cukur juga. Saya mau ngadain kegiatan ini nih, gimana kan gitu. Mereka juga, ayo gas katanya, ayo gue support, datang gitu ya kan. Kita bikin, ya udah. Kita bikin acaranya itu di CFD Kota Bekasi. Di Car Free Day ya. Dari jam 6 sampai jam 10. Pinggir Satu hari jalan doang. berarti? Pinggir jalan. Pinggir jalan. Itu satu hari doang, dari jam 6 pagi sampai jam 10 siang. Ya, jam CFD aja Iya, ya. itu bayar suka-suka. Kita bagi-bagi semangka juga. Bagi-bagi semangka. Iya. Jadi tetap itu bayar tapi seikhlasnya. Seikhlasnya. Dan yang didapat pun itu nanti untuk dibantu ke Ke Palestina. Alhamdulillah. Iya, full semuanya.
Alhamdulillah cuma beberapa jam kita dapetin hampir 29 juta. La haula wala quwwata Iya, illa billah. itu orang nyukur ada yang bayar 5 juta, 1 juta, 500.000. Padahal saya bayar suka-suka di pinggir jalan, nggak pakai cuci, nggak segala macam. Kalau udah gerakin, oh iya betul juga. Kalau di Iya. barber kan ada pijitnya, Cucinya. ada ini. Ini pinggir jalan gimana nyucinya? Diguyur pakai hidran masa. Sekedar cukur doang. Masya Allah, 29 juta. Iya, 29 juta. Hanya beberapa jam. Orang kalau udah gerakin hatinya, Masya Allah untuk kebantu. Luar biasa iya. ya. Alhamdulillah. Orang-orang yang punya pengalaman, punya sentuhan masa lalu yang jadi titik balik luar biasa. Dan ini juga jadi pertanda bahwa nggak peduli mau masa lalunya seperti apapun, ketika udah berbuat baik tuh orang tetap pada percaya. Ada yang sampai sedekah dalam itu kan berarti cuma 6 sampai 10 4 jam ya. Iya, 4 jam. 4 jam kekumpul 29 juta. Nggak diambil sepeser pun. Alat bawa sendiri. Ngelakuin semua sendiri. Skill kalian semua digerakkan di jalan Allah. Maka Masya Allah. Kita bakal lanjut lagi ya ngobrolin. Makasih banyak Kak Skeri. Nanti kita bakal minta pesan hikmah dari beliau juga untuk itu. Tapi kalian jangan kemana-mana. Harus tetap di acara Sah. Selalu ada hikmah. Berbuat kebaikan pakai cara apa saja gitu. Apalagi kita tukang cukur, kita manfaatin keahlian kita biar bisa bermanfaat buat banyak orang. Karena bersedekah itu menurut saya tidak harus dengan materi, pakai tenaga pun bisa, pakai apapun bisa.